sharing terkait dengan aplikasi Satu Sehat dan Pelataran Sehat gitu. Nah sebetulnya, tujuan dari Kementerian Kesehatan ya, karena memang saya pun di sini, bekerja ya di bawah Kementerian Kesehatan, namun memang statusnya karena saya dosen di Poltekkes, jadi nanti di akun Pelataran Sehat saya itu adalah masuknya ke pegawai Kemenkes, tapi non kesehatan, tapi memang basic saya di sini adalah apoteker, begitu. Nah, jadi, rekan semuanya, ya rekan sejawat semuanya, jadi memang aplikasi Satu Sehat SDMK ini dibuat oleh Kementerian Kesehatan, itu digunakan untuk, mengintegrasikan dan mengolah data SDM itu sendiri. Di mana SDM itu sendiri, itu terdiri dari yang pertama itu adalah tenaga medis, kemudian ada tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang di seluruh Indonesia. Nah, baik karena memang waktu kita tidak lama ya Mbak Dinda ya, saya langsung saja langsung share screen atau Bapak Ibu misalkan rekan sejawat yang sudah buka laptopnya atau buka, HP-nya bisa langsung kita, workshop-kan di sini. Jadi langsung Bapak Ibu trial langsung ya bersama saya di sini. Nah jadi, untuk masuk ke Pelataran Sehat, di mana Pelataran Sehat ini adalah platform ya, kita bisa apa ya, melihat semua pelatih memang berguna, memang diuntukkan untuk, SDM kesehatan begitu. Tapi nanti kita bisa sortir mana pelatihan yang cocok untuk kita. Misalkan ada yang sebagai apoteker ya di sini, atau mungkin ada keprofesian lain misalkan ya bidan, gizi, dan lain sebagainya. Semua ada di Pelataran Sehat. Nah, namun sebelum ke Pelataran Sehat, kita harus masuk dulu ke Satu Sehat dulu ya. Saya izin untuk share screen. Ya, sebentar. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Baik. Mangga Bapak Ibu yang bisa buka HP atau laptopnya. Jadi untuk masuk ke Satu Sehat itu, kita harus masuk ke web ya, namanya Satu Sehat. Nah ini, udah ada ya, Satu Sehat yang bawah. satusehat.kemkes.co.id/sdmk/sso, kemudian strip LMS ya. Mari kalau ada yang bisa buka laptopnya mungkin Bapak Ibu bisa bersama ya, login. Nah, Bapak Ibu di sini untuk yang pertama kali ya, baru banget gitu ya, masuk ke web Satu Sehat SDMK, Bapak Ibu wajib mengklik daftar. Karena kalau mengklik masuk kan Bapak Ibu belum registrasi ya. Jadi bisa mengklik daftar terlebih dahulu, di mana di daftar ini silakan Bapak Ibu masukkan data profil Bapak Ibu ya, terkait dengan NIK, kemudian nama. Nama di sini sesuai dengan KTP ya, yang tertera di KTP. Selain nama, kemudian klik juga jenis kelamin, tanggal lahir, dan email aktif. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu memasukkan email yang jarang dibuka. Karena nanti notif seperti verifikasi ataupun ketika kita melakukan pendaftaran seminar, itu notifnya akan masuk ke email ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan sejawat semuanya nanti bisa masukkan email aktif ya Bapak Ibu. Nah kemudian masukkan kata sandi dan konfirmasi kata sandi, di mana konfirmasi ini nanti akan sama dengan yang Bapak Ibu masukkan di kata sandi. Dan jangan lupa di sini Bapak Ibu ada, khusus kata sandinya, di mana kata sandi ini minimal 8 karakter dan salah satunya itu mengandung huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Jadi silakan Bapak Ibu memasukkan kata sandi yang memang nanti sebisa mungkin jangan lupa ya Bapak Ibu, meskipun nanti ketika lupa itu bisa reset ataupun forgot password gitu. Tapi sebisa mungkin memang kata sandi ini nanti jangan lupa agar nanti memudahkan Bapak Ibu ketika masuk itu langsung ya bisa masuk, ke Bapak Ibu gitu. Nah, karena saya di sini sudah terdaftar ya Bapak Ibu ya, jadi saya tidak bisa mencontohkan langsung akun saya di sini, nanti saya langsung masuk ke akun saya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah registrasi di sini, silahkan klik daftar. Nah, nanti tampilan ketika Bapak Ibu sudah klik daftar, itu ada tampilan, Anda sudah berhasil dan verifikasi akan masuk ke email. Ketika sudah ada lambang berhasil di sana, yang selanjutnya Bapak Ibu lakukan itu adalah buka emailnya yang tadi, yang dimasukkan ke email pada saat registrasi. Ketika sudah masuk ke email, kemudian klik verifikasi. Dan nanti ketika klik verifikasi, Bapak Ibu nanti akan masuk ke laman
ini, daftar ya. Baru silakan Bapak Ibu ketika sudah verifikasi, masukkan email, kata sandi, dan masukkan captcha ya, sesuai dengan yang tertera di sini. Nah, begini ya. Jadi, kalaupun Bapak Ibu di sini atau rekan sejawat semua sudah mendaftar, tapi di email belum diklik verifikasi ya, itu tidak akan masuk. Jadi ketika sudah mendaftar tadi registrasi, buka email, kemudian klik verifikasi ya. Nah, baru kita bisa masuk. Ini contohnya ya. Nah, di sini silakan karena ini saya sudah lengkap ya sebetulnya profil saya. Jadi nanti yang, pertama kali yang harus dilakukan Bapak Ibu dan rekan sejawat semua, itu adalah mengelengkapi profil saya. Ya, profil masing-masing Bapak Ibu yang mendaftar. Silakan Bapak Ibu di sini ada beberapa yang harus diisi ya, terkait dengan data diri, kemudian keprofesian, ya, ini saya sudah mengajukan ISTR ya. Kemudian pekerjaan Bapak Ibu silakan ditambahkan, ini belum saya tambahkan. Kemudian kontak darurat, silahkan, misalkan bagi yang belum menikah itu bisa kontak daruratnya adalah orang tua ya sebagai wali. Kemudian di sini data pendukung ya dan lain sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu, masuk dan lengkapi profil saya di akun masing-masing. Nah, karena nanti ini akan link dengan akun Pelataran Sehat, jadi memang, untuk Satu Sehat ini adalah profil masing-masing tenaga kesehatan begitu, yang nanti dimiliki oleh datanya dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tapi seperti halnya yang telah kita ketahui, di mana memang sekarang tenaga kesehatan diwajibkan untuk mengumpulkan SKP ya. Nah, SKP sekarang tidak perlu lagi Bapak Ibu mencari-cari seminar misalkan ya lewat Google, kemudian lewat Instagram. Nah, di sini aplikasi ini sudah sangat sekali mempermudah Bapak Ibu gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke akun Pelataran Sehat di sini ya, di link Pelataran Sehat. Nah, nanti kalau belum ada tulisannya cari pembelajaran, untuk pertama kali yang Bapak Ibu lihat nanti di Pelataran Sehat ini adalah tautkan akun. Jadi Bapak Ibu nanti wajib tautkan akun di sini. Tapi karena saya sudah ditautkan akunnya, maka, tulisan saya di sini cari pembelajaran ya, jadi akan berbeda dengan Bapak Ibu yang baru membuat akun Satu Sehat begitu ya. Nah, sebetulnya di normalnya ya, ketika klik cari pembelajaran, itu akan langsung masuk ke Pelataran Sehat ya. Tapi memang untuk saya sendiri ya, ini mungkin ada beberapa, yang sama dengan saya kasusnya ya, ketika klik ini yang muncul adalah akun tidak ditemukan. Karena apa? Karena di sini saya tenaga kesehatan, tapi di Kementerian Kesehatan itu saya adalah pegawai kementerian non tenaga kesehatan begitu. Karena saya memang bekerja di sini sebagai dosen ya, sebagai dosen. Jadi nanti di sini sudah banyak ya pertanyaan, jadi nanti kita bisa sharing ya, misalkan Bapak Ibu, yang sudah banyak pengalamannya terkait dengan Pelataran Sehat ataupun Satu Sehat, nanti kita bisa berdiskusi ya. Nah, tapi karena saya di Kementerian Kesehatan itu terdaftarnya adalah tenaga, bukan tenaga ya, pegawai Kemenkes non kesehatan. Jadi untuk menautkan ini saya harus menghubungi Biro SDMK kembali gitu ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu misalkan kasusnya tidak sama seperti saya, nanti dari akun, Satu Sehat ini pasti akan langsung nge-link ke Pelataran Sehat begitu ya. Nah, selanjutnya nanti apabila Bapak Ibu di sini sudah ada muncul cari pembelajaran, nanti Bapak Ibu langsung akan terhubung ke link ini. Tuh ya, saya buka manual ya. Mohon maaf, HMS. Nah nah, akan langsung muncul ke link Pelataran Sehat ini. Nah, jadi kalau saya harus buka kembali link Pelataran Sehat yang lainnya gitu, jadi memang harus mensinkronkan kembali dengan Biro SDMK, tapi untuk Bapak Ibu nanti ketika sudah mengklik ya cari pembelajaran itu akan langsung masuk ke link ini. Nah, di link ini sangat banyak sekali fitur ya yang bisa Bapak Ibu apa ya, jelajahi begitu ya terkait dengan pembelajaran-pembelajaran dan di sini selain seminar itu banyak pembelajaran yang lainnya. Yang pertama, yang bisa Bapak Ibu lihat ini berdasarkan kategori, ya, klik kategori. Nah, misalkan Bapak Ibu mau, mencari gitu ya,
workshop, atau misalkan seminar, atau coaching, mentoring, dan lain sebagainya, ini berdasarkan transformasi kesehatan bisa ya, misalkan terkait dengan layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, japfung kesehatan, spesifik keprofesian, ini sangat bisa sekali ya. Kemudian ini misalkan untuk kategori yang transformasi internal ya, mentoring, integritas, nakes, non-nakes, kerjasama, ini pun bisa Bapak Ibu, ataupun rekan sejawat lainnya nanti, cari ya berdasarkan kategori. Namun ya sejauh ini saya, belajar terkait dengan pelataran sehat, saya biasanya mencari apa yang saya inginkan itu di pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu dan rekan sejawat semuanya, di sini tinggal mengklik pembelajaran dan kemudian silahkan Bapak Ibu misalkan cari pembelajaran sesuai dengan, keprofesian Bapak Ibu di sini mangga gitu ya. Misalkan di sini saya terkait dengan apoteker ya. Ada pembelajaran apa saja apoteker. Nah, di sini ya, strategi komunikasi apoteker. Nah, ini yang memang judulnya ada kata-kata apoteker, begitu ya. Atau misalkan, karena apoteker ini kan, konseling atau PIO ya, misalkan tentang public speaking. Nah, tapi ya Bapak Ibu, ketika kita mencari pelatihan yang memang kan public speaking ini tidak hanya harus dimiliki oleh apoteker gitu ya, tapi, ada SDM, lain di kesehatan gitu, yang harus memiliki soft skill public speaking juga. Jadi sebelum kita mendaftar, kita lihat dulu target pesertanya. Jadi memang kalau umum kita termasuk, tapi misalkan kalau target peserta itu tidak diperuntukkan untuk apoteker ya, misalkan di sini saya sebagai apoteker, nah ini memang nanti pada saat, dilakukan validasi ya nanti oleh, aplikasinya itu mungkin saja nanti, pendaftaran kita ditolak begitu, karena memang target peserta ini tidak sesuai ya. Nah kemudian saya back kembali, ya. Nah, selain itu biasanya di pembelajaran ya, selain langsung saya, mengklik istilahnya topik apa sih yang ingin saya cari gitu ya, pelatihan di pelataran sehat ini, Bapak Ibu juga bisa melihat di filter. Nah, kira-kira Bapak Ibu inginnya metodenya seperti apa begitu? Apakah ingin pelatihan, coaching, mentoring, webinar, seminar, conference, workshop, atau MOOC ya. Jadi di sini silakan Bapak Ibu bisa mencari-cari ya sekiranya pelatihan ataupun pembelajaran apa yang diinginkan Bapak Ibu dan memang nanti bisa disesuaikan jamnya gitu. Karena memang ini online biasanya diberikan waktu yang panjang sehingga Bapak Ibu bisa login kapanpun, ya kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak perlu berbarengan semuanya. Nah, adapun yang sudah pernah saya ikuti ya di sini contohnya tadi ya apoteker ya. Coba di sini saya coba mendaftar ya. Nanti Bapak Ibu kita bisa sharing ya, barangkali ada yang, sudah melakukan lebih jauh ya, terkait menjelajahi akun ini gitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen gitu ya, ikut kegiatan misalkan di sini strategi komunikasi apoteker, Bapak Ibu tinggal klik detail di sini. Nah, kemudian nanti ini saya lanjutkan karena saya sudah mendaftar ya. Coba saya cari dulu yang sekiranya saya belum mendaftar ya, agar Bapak Ibu terbayang dari awal. Misalkan saya tentang ini ya, coba saya lihat. Nah ini, saya sepertinya belum daftar. Detail ya, detail oke. Ya saya belum mendaftar ya di sini. Nah jadi silakan Bapak Ibu klik salah satu pelatihan yang memang Bapak Ibu, tertarik ya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah contohnya tadi, dalam proses pencarian saya mengetik public speaking, akhirnya keluarlah pelatihan public speaking bagi SDM kesehatan. Nah pertama kali yang harus Bapak Ibu lihat ya, tadi yang saya katakan, lihat target pesertanya. Dan ternyata, pelatihan yang saya inginkan, ini target pesertanya adalah umum, yang mengartikan bahwa saya sebagai apoteker bisa sebagai peserta di dalamnya. Nah, kemudian untuk waktunya, ini kita lihat ada tulisannya di sini, Anda bisa mendaftar dari tanggal 21 Maret sampai tanggal 25 Maret. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu klik ini, minta akses. Ya, saya iakan di sini ya, minta akses, dan nanti ia akan masuk ke akun, eee, pelataran sehatnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini
ada yang minta akses ya, kemudian belum dimulai, sedang berjalan, dan selesai ya. Ini tadi karena memang membutuhkan validasi ya, maka pelatihan public speaking ini menunggu, yang nanti informasinya akan masuk ke email Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu masih menunggu validasi untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, kemudian contoh yang bisa ya diakses tanpa adanya validasi, nanti itu masuknya akan ke isian yang belum dimulai. Ini contoh yang sudah saya ini ya, klik untuk ikuti ya, tapi memang belum dimulai. Itu ada pijat pediatrik ya untuk flu dan batuk, karena memang saya selain apoteker dan dosen, saya pun, di AMTRES ya, sudah tersertifikasi herbalis dan memang saya, sedang berpraktek ya, herbalis di salah satu klinik, begitu. Nah, di sini ya saya ikut, pijat pediatrik untuk nakes ya, pengobat tradisional. Kemudian ini konsil, kefarmasian, juga literasi digital yang sangat ini sedang booming ya, dilakukan oleh sektor pemerintahan. Kemudian ini saya juga ikut di konsil kesehatan tradisional karena selain kefarmasian, ya saya pun punya, apa ya, teregistrasi sebagai tenaga tradisional ya. Kemudian di sini juga achieving, service excellent ya. Jadi ini beberapa pelatihan yang masih belum dimulai. Nah, adapun pelatihan yang nanti ketika misalkan ini Bapak Ibu klik detail ya, MOC, kemudian nanti mulai pembelajaran, nanti akan masuk ke akun Bapak Ibu itu di sedang berjalan. Nah, ini salah satu pelatihan ya MOOC yang sudah saya klik mulai belajar, tapi memang saya belum membuka kembali gitu, jadi baru saya mulai. Nah, nanti terkait progres belajarnya, itu Bapak Ibu harus mencapai 100% untuk mendapatkan sertifikat ya. Jadi ini contohnya misalkan ya, karena saya sudah terdaftar di sini strategi komunikasi apoteker. Nah, di sini memang ada beberapa materi-materi yang harus saya dengarkan begitu ya. Misalkan dari bab pertama itu ada sekitar 5 ya, 5 subbab yang harus didengarkan dan nanti di akhir ada kuis ya. Begitupun bab kedua ada beberapa subbab dan akhirnya ini ada post test. Dan nanti pun memang ada keterangan apakah lulus atau tidak. Ketika lulus nanti teman-teman dan rekan sejawat semuanya akan mendapatkan sertifikat ya. Sertifikatnya itu pun kita tidak perlu membuka WA ya rekan-rekan semua, tapi langsung masuk ke sini ya. Nanti akan ada ini salah satunya ya, pelatihan yang sudah pernah saya ikuti itu terkait dengan pengembangan kompetensi ASN ya, kompetensi manajerial dan sosiokultural dan non kesehatan. Di sini saya sudah selesai dan alhamdulillah lulus. Kemudian untuk unduh sertifikat, karena ini baru kemarin saya selesaikan ya, berdasarkan informasi biasanya untuk sertifikat ini ada sekitar 2 minggu setelah pelatihan dan nanti masuk, ke sertifikat saya. Nah, di sini ya. Tapi karena belum sampai 2 minggu ya, baru kemarin saya menyelesaikan, jadi memang belum ada sertifikat yang saya dapatkan, ya, begitu ya. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk, akun Satu Sehat ini memang wajib dimiliki oleh tenaga kesehatan ya, karena nanti kan sekarang, tenaga kesehatan itu sudah terfokus ya, jadi data-datanya nanti terkait dengan SKP, bahkan sekarang sudah ada verifikasi ya SKP masing-masing profesi, begitu harus segera dilakukan karena nanti ini akan nge-link ke aplikasi Satu Sehat. Nah, di mana salah satu pemenuhan SKP ini adalah dari pembelajaran ya, baik itu dari pelatihan, kemudian ada workshop, seminar, magang, kemudian coaching, mentoring, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa akses di akun Pelataran Sehat ya. Makanya yang harus terintegrasi itu antara, SKP yang sebelumnya, kemudian akun Satu Sehat dan Pelataran Sehat ya. Di sini juga, silakan Bapak Ibu cari ya, sebanyak-banyaknya ya di sana banyak sekali, pelatihan-pelatihan gitu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, pelatihan yang Bapak Ibu nanti pilih harus sesuai dengan keprofesian Bapak Ibu. Karena memang kalau tidak sesuai nanti akan ditolak ya ketika proses verifikasi, begitu, ya. Karena ini memang, lebih ke sharing ya Bapak Ibu ya, mangga mungkin, Mbak Dinda ini kebetulan ada pertanyaan ya 3 kita lebih banyak di sesi diskusi saja. Ini langsung saya bacakan atau akan dipandu oleh moderator Mbak Dinda? Baik, izin saya pandu ya Bu Rani. Ya, mangga mangga.
Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya mohon izin, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, izin saya memberikan sedikit informasi yang ada kaitannya juga dengan webinar-webinar atau pelatihan ber-SKP Kemenkes yang Alhamdulillah Aimtres yang akan mengadakan. Izin sebentar, minta waktunya 5 menit. Saya perlu stop share screen, Mbak? Ya, mohon izin Bu. Ya, Bentar ya Bu ya. ya silakan. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu, saya minta waktunya 5 menit ya untuk memberikan informasi yang ada kaitannya tentu dengan SKP Kemenkes yang sekarang relate ya dengan cara pembuatan akun Satu Sehat dan juga Pelataran Sehat. Yang mana di bulan April, insya Allah kami dari Aimtres akan mengadakan beberapa webinar dan pelatihan yang ber-SKP Kemenkes. Beberapa di antaranya izin kami tampilkan yang mana dalam waktu terdekat itu di bulan April, Bapak Ibu, kami mengadakan webinar kesehatan tentang pemanfaatan tumbuhan berkhasiat obat untuk membantu menurunkan kadar gula. Yang mana webinar ini tentunya ber-SKP Kemenkes dengan total JPL-nya 6 JPL. Lanjut. Dan beberapa pelatihan nantinya akan kami adakan sesuai kurikulum dari Kemenkes. Ada beberapa pelatihan yaitu terkait toga, lalu ada akupressure, sorry, public speaking. Lanjut ke bawah, slide selanjutnya. Ya, ada PKPO, ada K3 rumah sakit, ada juga tentang pelayanan kefarmasian. Ini semua nanti akan kami agendakan di bulan-bulan selanjutnya. Itu insya Allah akan kami agendakan minimal 2 kali dalam 1 bulan. Jadi Bapak Ibu jika memang berminat, nanti bisa saja langsung hubungi customer service kami di 0812 8954 4344. Atau jika Bapak Ibu ingin akses mudahnya gitu, nanti akan kami upload, akan kami bagikan informasi ini di website Aimtres. Nah, sebelum Bapak Ibu bisa agar mendapatkan akses mudah untuk bergabung untuk melihat beberapa pelatihan yang kami adakan di website, itu Bapak Ibu boleh untuk registrasi member dulu. Nah, di sini kalau memang Bapak Ibu mau registrasi member bisa langsung saja untuk scan barcode. Nanti dari sini Bapak Ibu bisa daftar untuk registrasi member di website Aimtres Indonesia untuk mendapatkan informasi selengkapnya dan juga akses mudah terkait pendaftaran webinar atau pelatihan ber-SKP Kemenkes. Baik, itu saja informasi yang saya bagikan. Lanjut, kita akan masuk ke sesi Q&A. Sudah beberapa pertanyaan masuk, luar biasa Bu Rani. Sudah 10 lebih ya kemungkinan kami bacakan dari yang paling atas. Itu ada dari Apoteker Dewi MK Siregar. Mohon izin bertanya, saya sudah mendaftar di Satu Sehat. Ketika masuk ke pelataran sehat, tidak bisa daftar dengan keterangan data tidak sesuai. Diminta menghubungi Halo Ditjen Nakes. Mohon solusinya ke email atau WA mana yang saya bisa bantu, yang saya bisa minta bantuan masuk ke pelataran sehat. Silakan Bu Rani bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, dari Ibu Dewi ya? Ya, betul. Ya, Ibu Dewi biasanya ketika mendaftar data tidak sesuai. Nah, biasanya kalau data tidak sesuai ini ya, yang saya ketahui, sejauh saya ketahui, ini ada hubungannya dengan NIK. Jadi memang ada beberapa yang NIK-nya belum terdaftar begitu. Jadi di sini kalau di WA sebetulnya tidak ada ya Bu ya untuk narah hubung WA, tapi biasanya di sana, tunggu sebentar ya, saya cari dulu sebentar. Di ini akunnya di Pelataran Sehat atau di Satu Sehat ya, aplikasi Satu Sehat? Saya buka dulu sebentar. Di, Satu Sehat itu coba di sini Ibu, yang bisa Ibu lakukan pertama kali silahkan Ibu bisa buka, klik FAQ ya di sana. Ibu sudah masuk belum atau sama sekali belum masuk ya? Saya masih kurang ini tuh, entar saya baca lagi ya. Ketika masuk Pelataran Sehat tidak, oh masuk Pelataran Sehatnya ya berarti bukan Satu Sehatnya? Pelataran Sehat
daftarkan data tidak Ah, sesuai diminta halo betul di Jenakes, mohon sekali. solusinya ke email. Ya, baik. Berarti Ibu sudah memiliki akun Satu Sehat, tapi tidak bisa masuk ke pelataran sehat. Nah, jadi yang bisa Ibu lakukan nanti, Ibu silahkan bisa, meng-email ya, meng-email ke Ditjenakes terkait dengan, terkait dengan kurang sinkronnya antara Satu Sehat dengan pelataran sehat atau kemarin waktu saya ikutan yang literasi digital ya, sebetulnya itu tanpa pelataran sehat pun bisa, Ibu, ya. Saran dari saya silahkan Ibu ikutan literasi digital, kemudian karena di sana sudah ada adminnya langsung ya, terkait dengan penautan akun antara Satu Sehat dan pelataran sehat, Ibu langsung bisa bertanya dan pada saat itu juga karena kemarin ya berpengalaman saya waktu ikutan literasi digital, itu ada yang bermasalah sama seperti Ibu dan langsung dan langsung ditautkan pada saat itu juga gitu. Jadi, terkait dengan masalah-masalah yang dimiliki oleh peserta itu biasanya nanti akan cepat responnya begitu. Karena memang kenapa literasi digital ini dibagi-bagi konsil begitu ya. Ada konsil kefarmasian, ada konsil misalkan kesehatan tradisional, kebidanan dan lain sebagainya memang difokuskan nanti, oh iya ini sebisa mungkin profesi yang ikut dalam literasi digital itu memang sudah tidak ada masalah lagi terkait dengan aplikasi begitu ya. Jadi memang saran dari saya yang pertama Ibu coba meng-email ya ke Ditjen Nakes, tapi kalau WA nggak ada ya, Bu, ya. Ibu coba email, kemudian yang kedua Ibu ikut, seminar ya, webinar literasi digital. Begitu Ibu Dewi ya, semoga membantu. Oke, baik. Apakah cukup menjawab, Bu Dewi? Sepertinya ini ya, Mbak Dinda, sambil ada yang masak kayaknya ini untuk bukaan. Oke, Nggak baik apa-apa ya lanjut. kita sharing. Kita lanjut aja ya, Bu ya, ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada lagi masuk di kolom Q&A dari di sini ada namanya, tapi saya bacakan saja untuk pertanyaannya. Di akun pelataran sehat harus ada instansi yang dicantumkan. Apabila belum bekerja, bagaimana? Karena tidak bisa dilanjutkan apabila belum mengisi kolom instansi. Oke, di akun pelataran sehat ya, sebentar. Saya pun ya, saya sebetulnya agak lupa karena memang saya sudah buat pelataran sehat ini sudah agak lama begitu ya. Tunggu, tunggu di profil saya ada tidak ya? Iya, Bapak Ibu nanti ketika masuk ke akun pelataran sehat, coba klik ya sesuai dengan profesi Bapak Ibu gitu. Karena memang sejauh saya ini tunggu, Ibu, sudah mengklik sesuai misalkan pegawai non Kementerian Kesehatan atau pegawai Kementerian Kesehatan sudah sesuai belum? Karena nanti begini biasanya ya, kan akun pelataran sehat ini terkait dengan SKP ya, SKP pembelajaran yang memang biasanya ditautkan nanti ke akun, SKP profesinya masing-masing yang sebelum ada pelataran sehat gitu. Misalkan saya apoteker, itu ke Siap ya. Nah di Siap itu biasanya kan meskipun ya berpraktek ataupun tidak berpraktek, akun Siap itu kan tetap ada begitu. Jadi, sejauh saya ketahui, tapi saya lupa ya, mohon informasi kepada Bapak Ibu yang baru masuk memang ada isian untuk pekerjaan atau tidak? Karena saya langsung oleh Biro SDM Kesehatan ya dimasukinnya untuk yang pelataran sehat begitu, karena saya di Kemenkes gitu. Jadi untuk yang baru saya rasa ya, eee, nanti akan ditautkannya itu ke perhitungan SKP profesi Bapak Ibu begitu. Jadi seharusnya memang yang penting pekerjaannya misalkan seorang apoteker, tapi memang belum bekerja kan memang statusnya tetap sebagai apoteker ya meskipun tidak bekerja misalkan di, pelayanan begitu, Bapak Ibu memang tetap harus mengumpulkan SKP. Jadi seharusnya meskipun belum bekerja, tapi Bapak Ibu memang teregistrasi sebagai tenaga kesehatan, itu seharusnya bisa masuk ke pelataran sehat. Gitu, ya. Mungkin nanti, saya akan ini lagi ya, cari lagi dari pertanyaan yang kedua, barangkali nanti misalkan kalau Ibu ingin bertanya lagi, misalkan follow up dari pertanyaan Ibu, nanti Ibu bisa ke Instagram saya aja ya, nanti kita bisa berdiskusi di sana, begitu ya.
Karena belum bisa saya jawab sekarang, karena saya pun waktu itu karena didaftarkan langsung gitu ya oleh SDMK dari Kemenkes, jadi saya bukan reguler, jadi saya harus mencari tahu dulu ataupun bertanya kepada OP terkait dengan, apakah memang harus dimasukkan instansi tempat bekerja atau tidak, begitu. Oke, baik. Karena di sini juga anonimus participant, Ibu, jadi bingung mau Iya. konfirmasi seperti apa. Nah, namun mungkin izin Ibu, tadi Ibu sempat menyebutkan boleh ke akun Instagram Ibu untuk menghubungi, boleh dibantu diinfokan di kolom chat Ibu. Oh boleh, ya tunggu sebentar. Emang enggak, kalau mau berdiskusi silakan ya. Oh ini for everyone. Emangnya Bapak Ibu kalau ada yang ingin berdiskusi atau bertanya nanti, silakan bisa ke IG saya, sudah saya cantumkan ya IG-nya di kolom chat. Baik, terima kasih Bu Rani. Kita lanjut Ya, ya Bu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Saya salah mengisi tipe profesi pada profil pelataran sehat. Bagaimana cara mengeditnya? saya salah mengisi profil. Profil yang salah diisi apa ya? Bisa diulang Tipe lagi Mbak Dina? profesinya. Salah, Apa Mbak? salah mengisi untuk profesinya Ibu. Tipe profesinya. Cara Oke. mengeditnya seperti apa? Iya, itu memang sangat krusial ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah memasukkan profesi di akun pelataran sehat. Jadi kalau bisa diedit, silahkan Bapak Ibu edit sesuai dengan keprofesian Bapak Ibu begitu. Tunggu, di pelataran sehatnya ya, sebentar. Saya lihat dulu akun saya. Atau Bapak Ibu misalkan, kalau pertanyaan kalau jawaban dari saya kurang puas ya, misalkan ada Bapak Ibu di sini yang sudah pernah ataupun sering ya berkecimpung di pelataran sehat, nanti kita bisa sharing ya Bapak Ibu. Coba sebentar. Kalau di saya ini di pelataran sehat atau di satu sehat ya? Ada yang bisa konfirmasi? Karena kalau saya di sini ya, saya, tidak tahu tampilan Bapak Ibu seperti apa ya, karena tadi ya perbedaan saya di bawah Kemenkes begitu. Kalau di sini saya instansi, misalkan profesi, ini bisa saya rubah begitu. Jadi kalau di saya di sini bisa edit di profil Bapak Ibu. Jadi kan di sana di pelataran sehat itu ada pembelajaran saya ya, kemudian ada SKP, ada sertifikat saya dan di bawahnya ada profil. Nah di sini di profil ini bisa diubah-ubah gitu Bapak Ibu. Tapi coba lihat di akun Bapak Ibu sendiri apakah bisa diubah atau tidak begitu. Karena kemungkinan tampilan saya dan tampilan Bapak Ibu berbeda karena terkait, instansi ya tadi. Ya coba, tadi mungkin yang bertanya bisa bisa balas chat ya di room chat apakah ada data editan atau tidak. Ini juga kebetulan anonimus participant Ibu, jadi kita bingung ya mau Agak susah ya. konfirmasi. Ya, betul. Baik, Ya, mungkin untuk informasi selanjutnya nanti bisa menghubungi Bu Rani di Instagram kayak tadi ya Bu ya. iya boleh. Oke, kita lanjut ya Bu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Trimayasari. Izin bertanya, di menu pekerjaan saya memilih nama unit tempat bekerja tidak ada pilihannya. Itu seperti apa? Mohon solusinya. Ya. Nah tadi, terkait dengan unit bekerja, Bapak Ibu harus melihat dari awal. Apakah Bapak Ibu kan tadi ada pilihan ya di awal pendaftaran itu pilihannya tunggu sebentar saya sambil buka ya. Pilihannya itu ada tenaga kesehatan tunggu sebentar, masuk. Nah di sini, duh saya ini selalu langsung masuk ke akun saya ya soalnya ya. Nah, jadi, Bapak Ibu harus melihat ketika masuk di LMS ya, pertama kali masuk di, web lms.kemkes.go.id itu Bapak Ibu harus dipastikan mengklik apakah Bapak Ibu pegawai dari Kementerian Kesehatan atau tidak. Nah, kemudian nanti kan ada isiannya Bapak Ibu ke bawah-bawahnya. Nah, apabila Bapak Ibu di awal itu salah mengklik yang pada akhirnya nanti instansi dari Bapak Ibu tidak muncul di pelataran kesehatan, itu kemungkinan ada
salah pemilihan di awal pada saat Bapak Ibu registrasi begitu. Karena nanti dari registrasi itu kan akan dikerucutkan kira-kira instansi mana yang sesuai dengan pilihan pada saat Bapak Ibu beregistrasi. Jadi ditinjau kembali Bapak Ibu registrasinya ya. Apabila memang ada kesalahan di awal, silakan Bapak Ibu coba kontak kembali ya Halo Ditjen untuk Satu Sehat ini, Pelataran Sehat, atau Bapak Ibu bisa mengulang kembali dengan email yang berbeda ya, tapi itu memang jalan terakhir ya kalau untuk email yang berbeda. Karena tadi kan ia sinkron dengan Satu Sehat gitu. Jadi ketika emailnya berbeda nanti takutnya tidak ada, nanti tautannya sulit gitu antara Satu Sehat dengan Pelataran Sehat gitu ya. Jadi itu ada kesalahan kemungkinan besar pada saat pemilihan ini Bu, yang bertanya ya, pada saat, registrasi di awal di Pelataran Sehatnya. Itu, jadi instansi yang dimaksud pasti dia tidak akan muncul setelahnya, ya. Oke, baik. Bu Tri Mayasari, mohon konfirmasinya apakah cukup menjawab, Ibu? Oke, baik. Kita lanjut saja ya, Bu Rani. Ya. Halo Ibu, Ibu mohon maaf. Ya, silakan Bu Tri. Izin Ibu, yang tadi dijelasin yang di LMS ya PYD Pelataran Sehat. Nah, sedangkan yang saya tanya ini yang di Satu Sehatnya Ibu, yang di menu Oh, pekerjaan. Di situ kan kita suruh edit pekerjaan ya, ada ubah iya. tambah pekerjaan. Nah, di situ kan ada menu unit yang dipilih itu, tapi nama instansi kita nggak ada. Khususnya saya nih di apotik ya, kan apotik. Jadi belum ada nama apotik kita di situ. Oke, tunggu sebentar ya, Bu, ya. Ya, Di menu pekerjaan ya, Bu, ya? Ibu ya sudah, ini belum, Bu? Sudah mengajukan ISTR belum? sudah, sudah. STR-nya sudah saya cantumkan juga di situ. Ya. Oke. Saya izin share screen ya, Bu, ya? Ya, Tuh. Karena saya pun kebetulan, belum diisi, Bu, pekerjaannya ya, jadi sekalian ya. Nah, jadi ini ya di menu profil saya, ini pekerjaan saya masih kosong. Ya, coba saya akan coba dulu input pekerjaan saya kefarmasian, ya, apoteker, sama ya Bu ya? sama. Ya, Apoteker, status pekerjaan saya berarti kalau sebagai apoteker, saya di sini nih, tak ya. Indonesia, provinsinya silahkan cari. Jawa Barat, Kabupaten Kota Tasikmalaya. Unitnya klinik. Di sini ya Bu ya? ya, yang unitnya Oh, Ibu. oke. Kalau di sininya belum masuk, berarti memang unit Ibu belum masuk ke data Kemenkes bisa jadi ya. Jadi Ibu coba hubungi Dinas Kesehatan, apakah memang unit Ibu sudah dimasukkan ke pelataran sehat atau belum begitu Bu. Kan nanti kalau di nama unit ini nanti kaitannya itu dengan instansi lokal yang menaungi apotek begitu ya. Misalkan Ibu apotek, saya klinik, kan itu di bawah naungan Dinas Kesehatan ya Bu ya. Jadi nanti Ya, silakan Ibu, hubungi Dinas Kesehatan dan Ibu sampaikan bahwa unit Ibu ini tidak terdeteksi di, pelataran sehat begitu, di Satu ya Sehat. karena iya di Satu Sehat ya, tuh saya selalu kebalik ya. Ya di Satu Sehat begitu ya Bu ya? Mungkin nanti, Info-infonya bisa ke Dinas Kesehatan. Gimana Bu? kalau Dinas Kesehatan itu kita ke bagian mananya apa Ibu tahu, Bu? Kalau saya biasanya ke ini Bu, ke yang apa, terkait dengan kefarmasian Bu, pelayanan Oh, Bisa kefarmasian. bisa Iya, saya berikan jawaban, nambah iya mangga jawabannya. mangga mangga, silakan Bapak. Kebetulan itu kan saya di bagian SDMK, itu di bagian SDMK Dinas Kesehatan, ya. Itu yang ya, Pak ya. sebenarnya data itu diambil dari aplikasi SisDMK. Kemarin kan aplikasi SisDMK belum tertaut dengan aplikasi SDMK. Jadi makanya di data kalau punya saya, data pekerjaan saya itu enggak saya isi, itu langsung sudah tersinkron dengan data SisDMK. Jadi harus ke SisDMK nanti ditanyakan. Tapi yang sekarang metode terbaru, SisDMK juga kan lagi perubahan supaya tertaut dengan aplikasi SDMK. Heeh. Kebetulan kami di kabupaten, menu yang kami kerjakan kian dipindahkan ke unit Fasiankes, ke puskesmas gitu.
Jadi yang terbaru sekarang itu kerjaan kabupaten jadi kayak seperti kerjaan provinsi, yang kerjaan kabupaten kian menjadi kerjaan di wilayah puskesmas. Coba nanti didiskusikan dengan kabupaten masing-masing gitu. Ke bagian SDM aja, SDM ke farm apa? Di bagian SDM. Bagian SDM ya Bapak ya. Oke Bapak. Ya, Ya, itu terima saya kasih rasa. Pak. Ya, terima kasih Bapak sudah membantu menjawab ya Pak ya. Bapak di kabupaten mana Pak? Saya di Tapanuli Tengah, kebetulan saya Oh, penanggung jawab SDMK. oh iya Masya Allah ya Pak ya. Bisa berbagi ilmu ya Pak di sini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, apakah cukup Ibu Tri? Ibu sekalian Bu, satu lagi boleh bertanya Bu. Kebetulan saya juga udah coba ikut pelataran sehat, ikut pelatihan yang penanggulangan TBC Bu. Nah, di situ kan sudah keluar sertifikat saya. Nah, tapi di situ nggak ada SKP-nya dan di link LMS-nya, di menu LMS juga data SKP saya juga masih nol, tidak ada data. Nah, itu apa memang pelatihannya nggak ada SKP atau gimana ya, Bu ya? Ya, terkait dengan klaim SKP ya Ibu, kemungkinan bisa jadi Bu, ketika Ibu mendaftar, Ibu sebelumnya mendaftar yang pelatihan TB itu lewat pelataran sehat atau Ibu hanya mendaftar misalkan di registrasi yang lain, ada yang share WA misalkan atau seperti apa Bu? Langsung di LMS, Ibu? Di LMS pelataran sehatnya Bu? Di akun Ya, Ibu? betul. Nah, ya. Nah, bisa jadi Bu, yang pertama memang tidak ada SKP-nya. Atau yang Mhm. kedua, yang kemarin saya dengarkan pada saat literasi digital itu ya Bu ya, jadi memang SKP itu ditautkannya itu memang lama begitu. Oh Jadi, gitu. iya, saya pun kan kemarin kok ini belum keluar gitu ya sertifikatnya. Jadi memang ada waktu antara selesai pelaksanaan misalkan kegiatan webinar, kemudian muncul sertifikat, kemudian nanti klaim SKP, SKP-nya muncul gitu. Jadi memang ada waktu antara keluarnya sertifikat dengan SKP gitu. Jadi nanti Kan Ibu ya, Bu? ketika SKP-nya pun sudah muncul, jangan lupa nanti ini ya Bu ya, sinkronkan dengan akun Satu Sehatnya gitu. Jadi kalau pelataran sehat ini hanya sebagai AMS-nya saja mencari pembelajaran, meskipun nanti muncul sertifikat, kemudian, SKP, tapi nanti jangan lupa juga ditautkan ke, akun Satu Sehat Ibu, begitu. Oh iya. Ya kebetulan punya saya juga sudah ditautkan, kemudian yang kedua sertifikatnya pun sudah bisa diunduh. Nah Ya, cuma yang SKP-nya yang belum sampai saat ini belum muncul. Apa memang masih menunggu ya Bu ya, kali ya Bu ya? iya kemungkinan. Ibu kapan Bu selesai ini, muncul sertifikatnya? Mungkin Ibu masih ingat Bu? Kapan ya? Udah agak lama lah, 1 bulan yang lalu mungkin Bu. Oh, udah 1 bulan ya Bu ya? Kalau Heeh. kemarin sih saya dengar dari yang kegiatan literasi itu, maksimal katanya sekitar 2 mingguan begitu. Ya, Nah tapi mungkin mudah-mudahan masih berproses ya Bu ya, karena kan SKP itu ada nomor dan lain sebagainya, lebih kompleks ya Bu ya untuk mengklaim SKP, ya mudah-mudahan itu masih dalam tahap begitu Bu. oh ya Ya, baik Ibu. kemarin pun teman saya itu sudah 2 bulan Bu, mengikuti kegiatan, SKP-nya baru muncul kemarin begitu. Oh masih ada juga yang lama ya? Iya, tapi itu Baik. memang tenaga kesehatan yang lainnya gitu, karena kan memang Satu Sehat tidak hanya mengkoordinir apoteker ya Bu ya, tapi seluruh tenaga kesehatan. Jadi memang ya terlalu banyak, nanti akan banyak sekali akun yang masuk ke Satu Sehat ataupun pelataran sehat, begitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Tri, Pak Apoteker Limon juga tadi sudah membantu menjawab. Kita lanjut ya Bu Rani untuk pertanyaan selanjutnya dari Kaerna AMD Farm. Untuk memasukkan nomor STR-nya kok nggak bisa semua ya? Untuk memasukkan, Nomor STR-nya kok nggak bisa semua ya? coba kok tidak bisa semua maksudnya bagaimana ya? Jadi kalau, pengalaman saya memasukkan STR, sesuai dengan STR yang saya dapatkan ya, yang sebelum masuk ke akun ini, biasanya saya langsung masuk gitu. Asalkan memang sesuai data, misalkan saya dulu ya apoteker itu kan disiap ya namanya ya, antara siap dengan STR fisik itu dimasukkan nanti dia akan otomatis terbaca begitu. Jadi memang jadi, Kemenkes itu memiliki data seluruh tenaga kesehatan gitu, dilihat dari terbuktinya, teregistrasinya tenaga kesehatan tersebut dan itu dibuktikan dengan kepemilikan dari nomor STR dan STR ini memang ketika dimasukkan nanti ketika pendaftaran ini ya, misalkan memasukkan STR itu biasanya langsung terbaca
Itu asalkan coba, Bapak atau Ibu nanti lihat kembali ya, tinjau kembali apakah nomor yang Bapak Ibu masukkan sudah sesuai atau tidak, gitu. Maaf Ibu, ini saya bertanya tentang STR. Iya Ini kan pas saya udah login, saya kan baru login ke akun yang tadi Satu Sehat itu. Terus iya, di sini ada lengkapi informasi, di situ ada tempat lahir, tenaga profesi, jenis profesi, terus ada pilihan apakah Anda memiliki STR. Nah, terus saya mmm, ketik ya, terus ya disuruh masukin nomor STR. Nah, ya itu yang betul. itu tidak bisa saya masukin. Saya masukin angkanya saja, dia salah format, harus 16 karakter, 16 sampai 17. Saya masukin semua tidak bisa. Nah, itu yang maksud saya yang di situ. Soalnya udah ketik cari nggak bisa, nggak muncul. Itu Ibu sudah menyelesaikan semua ketikannya atau di ketikan pertama memang sudah tidak muncul? Di pertama, ini yang pertama Bu, pas begitu selamat datang yang saya baru masuk kan, tadi kan harus sesuai sama email. Nah, kalau udah selesai, Iya kalau udah dikirim email sama verifikasi akun, nah saya login, terus masuk itu langsung lengkapi informasi. Di situ iya. infonya itu masih di menu awal, saya belum bisa masuk ke dalam-dalam lagi yang ke profesi yang profil saya gitu. Berarti Maaf, Ibu sama sekali tidak bisa memasukkan nomor STR? Karena memang jadi nanti ketika memasukkan nomor STR itu tervalidasi dulu begitu, Bu? Tidak bisa, Bu? nggak bisa, nomor saya bingung masukinnya mau apa, kan pertama kan itu pasti tahun, bulan dan tanggal, habis itu STR kan. Nah itu tuh Ya. nggak bisa semua. Saya udah coba masukin angkanya saja, nggak bisa, format salah, terus saya masukin semuanya malah nggak bisa keketik lagi ke belakangnya gitu, nggak bisa Nah, gitu. Makanya saya bingung ini ya tuh yang masukinnya Ibu gimana. masukkan STR yang lama ya? Atau yang sudah ini, Saya belum belum yang ini kan, belum yang seumur hidup, Bu? belum belum yang seumur hidup. Mmm, kenapa ya bisa? Ya kalau Iya. saya kemarin sih langsung ataukah ada yang kejadiannya sama dengan apa yang dialami ini? Izin Kan Bu, iya, mangga, barangkali ada yang mau ya, sharing? saya juga kasusnya sama yang tadi. Cuman saya pernah nanya sama teman karena katanya kalau yang kita sebelum STR seumur hidup itu masih keluaran dari provinsi, jadi nomornya beda. Mmm, Jadi untuk itu kita mesti ngajuin dulu yang baru di KTKI-nya. oh, Sampai sekarang tap pun saya ngajuin ya, belum ya, Bu, pengajuan ya? KTKI tapi masih validasi dan ini masih udah 1 bulan masih proses validasi di KTKI. Nah, Mmm, untuk di Satu Sehat itu pilihnya STR-nya itu pilih yang udah apa yang belum punya gitu ya Bu, untuk melanjutin isi profil. ya, Soalnya kasusnya sama. mmm, Ibu kalau boleh tahu, ketika mengisi kapan ya, Bu, ya? Yang Kayaknya udah sebulan. oh, sebulan. Iya, mungkin ada perbedaannya saya entahlah memang peraturan baru atau bagaimana. Saya sebetulnya sudah masuk ke pelataran sehat ini kan ya, mengisi STR dan lain sebagainya, tuh, saya lihat dulu. Itu sekitar bulan sebentar, kalau saya waktu itu memakai STR yang lama, masih Iya, bisa. di Satu Sehat Iya, itu kan jadi karena mmm, TPK masih keluaran dari provinsi, Bu. Jadi nomor mhm, STR beda katanya. Jadi di iya. KTP itu nggak bisa memperpanjang, jadi harus pengajuan baru katanya gitu. Oh, iya, berarti, solusinya adalah menghubungi KTKI ya, begitu, Bu? Iya, kita Iya. udah di KTKI, proses validasinya ternyata bisa nyampe 1 bulan, Bu. Iya betul, karena memang untuk STR yang baru ini nanti, strukturnya bukan lagi bulan, tahun misalkan ya, tanggal lahir, bulan, tahun lahir begitu. Tapi nanti, dimulai dengan huruf ini, makanya tadi mungkin, penanya ya, waktu dimasukin angka pertama sudah tidak sinkron karena memang yang STR terbaru ini yang dikeluarkan oleh KTKI itu angka pertama itu bukanlah angka, tapi adalah abjad begitu, A sampai Z gitu. Jadi itu memungkinkan yang memang tidak terdeteksinya di awal klik gitu. Jadi memang tadi ada masukan juga ya, terima kasih Ibu, harus menghubungi KTKI untuk sinkronkan ya dengan data STR yang di KTKI. Karena memang kalau waktu itu saya daftar ya, itu belum Bu, belum mungkin entahlah ada perubahan atau bagaimana, saya waktu masukin nomor STR itu bisa saja langsung gitu. Apakah memang ada perubahan aturan atau bagaimana, saya pun memang tidak begitu mengikuti ya, Bu, ya, terkait dengan, apa, perubahan aturan yang ada di pelataran sehat ini. Jadi Ibu penanya mungkin tadi bisa,
apa ya, langkah selanjutnya mengikuti masukan dari, tadi yang memberikan masukan ya. Jadi memang harus mengupdate, STR-nya di KTKI begitu ya. Karena memang kan semua, sekarang terdata juga ya di KTKI, begitu. Ya terima Iya. kasih ya Ibu Lagi Bu, sharing-nya. Boleh Bu, dari awal tuh teman saya juga pas waktu di share link harus punya akun sendiri di Satu Sehat, itu tuh dia udah coba masukin juga nggak bisa, itu dari awal sih kayak gitu. Makanya Mmm, saya nggak login-login. Nah kebetulan ada webinar ini, saya mau coba nih gimana sih cara cara masukin SR-nya, soalnya kan teman saya juga banyak yang nggak bisa ya gitu. Jadi itu emang dari awal waktu di-share itu masih di awal Maret kalau nggak salah deh, itu di-share ada surat edarannya gitu. mhm. Dia juga nggak bisa masukin dan dia juga bingung, jadi nggak ada yang respon waktu itu Di di awal grup. Maret ya? Ya Mhm, waktu itu saya, mulai pengajuan ESTR itu sekitar akhir Januari begitu. Jadi takutnya memang ada perubahan ini ya, perubahan aturan gitu yang awalnya hanya bisa STR yang biasa digunakan gitu ya, yang, diawali oleh huruf gitu, oleh angka mohon maaf. Jadi ada perubahan aturan misalkan oleh huruf ya. Nanti mungkin karena memang saya pun ada kolega di KTKI, nanti Ibu mudah-mudahan nanti saya bisa membantu ya Ibu ya, saya harap saya bisa membantu. Jadi nanti, coba aja Ibu, ke IG saya, nanti misalkan pertanyaan dari Ibu mudah-mudahan setelah saya, berdiskusi dengan anggota KTKI bisa menemukan jawabannya, begitu ya Bu ya? iya berarti apa saya harus mendaftar untuk ESTR dulu atau gimana Bu? Soalnya kan, di situ peraturannya 6 bulan sebelum masa berlaku ESTR itu kan nggak boleh daftar untuk jadi ESTR dulu ya gitu. Jadi saya Iya. makanya belum daftar gitu. Iya. Nah, memang, ada anjuran ya, Bu, ya, untuk yang mendaftar ESTR itu adalah yang akan expire. Jadi memang sekitar 6 bulan sampai 1 tahunan lah begitu. Jadi memang kalau memang Ibu belum ya, belum, masuk ke 6 bulan tersebut ya, saran dari saya memang tidak perlu dulu mendaftar STR yang seumur hidup, tapi memang terkait dengan nanti misalkan perubahan kepemimpinan dan lain sebagainya, kita tidak tahu ya bagaimana regulasi ke depannya, Ibu pun harus mengetahui gimana caranya untuk mendapatkan ISTR ini gitu. Karena nanti ditakutkan berburu dengan waktu begitu ya Bu ya, oh ternyata misalkan maksimal di tahun ini harus memiliki, STR seumur hidup. Nah kalau Ibu kan, misalkan sudah punya ilmunya kapan pun Ibu bisa gitu ya mengajukan STR seumur hidup. Jadi memang untuk sementara, untuk pengajuannya mungkin Ibu jangan dulu ya, Bu, ya, nanti tunggu sampai mau 6 bulan expire, tapi terkait bagaimana misalkan Ibu bisa memasukkan STRA-nya, bisa ilmunya didapatkan dari sekarang. Mudah-mudahan nanti, saya bisa bantu begitu ya, Bu, ya. Ya baik, terima kasih Bu, nanti Iya, saya sama-sama, Ibu. ke ke Instagram-nya ya. Iya, silakan, Bu. Kasih Bu Karna atas pertanyaannya dan mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas ya, tidak terasa sudah pukul 5, Mhm. sudah hampir 60 menit kita bersama Izin Bu, sharing-sharing ada ini. yang boleh ada minta diskusi? Mohon maaf Pak, karena waktunya sudah terbatas ya Pak ya. Mungkin diskusinya bisa kita lakukan di sesi selanjutnya ataupun nanti bisa langsung ke Bu Rani melalui Instagramnya Bu Rani. Mohon maaf Pak Inon. Satu aja boleh ya, Bu? Saya ini dari industri, boleh ya? Mohon maaf Pak, Dari kami industri dan distribusi. Masalahnya gini, Bu, saya sempat ikut pelatihan yang disampaikan sama Pak Lupi di Mutu Nakes. Ternyata Satu Sehat itu itu hanya mengakomodir teman-teman yang ada di pelayanan. Nah, untuk kami yang minoritas, yang industri sama distribusi, ternyata belum bisa dilayani di Satu Sehat. Nah, yang pertanyaan kami, kenapa? Kami kan sama-sama sama-sama apoteker juga gitu. Tapi kenapa? Terus bagaimana dong kami untuk mengklaim SKP kalau ternyata pas saya ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Ditmutu Nakes ternyata hanya untuk yang menangani manusia gitu. Ternyata yang di industri belum terakomodir dan di distribusi seperti itu. Jadi kita tidak bisa masuk Satu Sehat kalau yang apoteker industri dan distribusi gitu. Jadi kita tetap harus ada pelayanan di apotek atau klinik ternyata kalau mau ke Satu Sehat tersebut gitu. ya, baik, silakan Bu Rani. Terakhir dari Pak Dery.
Ya baik, mungkin pertanyaan Pak Dery ini mewakili seluruh apoteker yang bekerja di industri ya, Pak, ya? Terkait dengan pelayanan. Ya, tungguin Betul. saya lihat dulu ya, Pak, ya, sebentar ya. Saya buka akun Satu Sehat saya. Sejauh saya ketahui ya, Pak, ya, terkait dengan akun Satu Sehat ini, di Satu Sehat ini sebetulnya saya belum mencantumkan pekerjaan saya. Contoh ya, Hmm. saya akan, share screen terlebih dahulu. Nih, ini contohnya nih, ya. Ya. Pekerjaan saya masih saya kosongkan, Pak, belum saya isi. Nah, berarti akun Satu Sehat ini bisa apa ya, bisa mengkoordinir ya, semua data apoteker ya, di sini saya contohnya apoteker, baik yang bekerja di bidang pelayanan maupun yang bekerja di bidang industri. Kalau melihat ya, Pak, ya, melihat dari, ketika masuk akun Satu Sehat ini gitu. Karena memang pekerjaan ini pun coba Bapak lihat di sini pekerjaan saya masih kosong, tapi saya bisa masuk ke akun Satu Sehat begitu. Karena memang kita tidak tahu ya, Pak, ya, ke depannya misalkan pekerja dari industri ini apakah nanti akan di pelayanan atau tidak. Sedangkan kalau di pelayanan itu pasti kita membutuhkan soft skill ya, begitupun di industri, farmasi begitu dan salah satu, apa ya, pelatihan ataupun pembelajaran yang bisa meningkatkan keilmuan kita terkait dengan soft skill itu kan adanya di pelataran sehat begitu. Yang Bapak ketahui ataupun yang Bapak pernah masuk, Pak, ke akun Satu Sehat ini memang ditanya ya, Pak, ya? Ini, apa Ya, sih, betul, pekerjaannya Bu. pelayanan atau Heeh. memang industri, Ya, begitu? ya. Jadi dari Pak Lupi sebagai Direktur Mutu Nakesnya tuh bilang, Mhm. Bapak mohon maaf sementara kita Mmm, untuk yang pelayanan saja atau yang menangani mhm, lebih ke manusia. Jadi semua eh, apa nakes atau namet yang melayani manusia itu masuk di pelataran di Satu Sehat ini. Tapi kalau untuk yang industri sama itu memang kita belum mengakomodir itu dan itu dijawab juga oleh anak buah beliau yang istilahnya yang pegang aplikasi ini dan ternyata iya kita untuk yang industri sama distribusi belum ini karena SIP-nya di sini adalah SIP oh, praktek iya. Iya, gitu karena SIP ada memasukkan praktek. SIP ya, Pak, ya? Betul, SIP praktek Mmm, bukan SIK kan kalau kita iya, di industri betul. kan SIK gitu. Nah, Mhm, itu yang jadi kok bisa ya kita terus nanti maksudnya berarti kan gini. Jadi kalau seperti itu kalau karena belum diakomodir ya, berarti orang mhm, industri boleh dong pegang apotek gitu atau mmm, klinik gitu kan. Jadi kan seperti iya, itu ya, jadinya iya. asumsinya ya gitu. Nah, teman-teman pelayanan ya jangan 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 apa ya, jangan suuzon dulu ketika ada orang industri lah karena kita tidak dilayani ya, tidak diakomodir, sorry, punten. Kita Mhm, tidak diakomodir untuk kebutuhan kita gitu kan kerja kita tuh belum diakomodir oleh Satu Sehat gitu oh, seperti ya. itu. Tapi Bapak selama ini memiliki akun Siap Apoteker tidak, Pak? Tidak berarti ya, Pak? Kalau siap mah ada ya kita Oh, kan siap ada. siap mah ada iya Mhm, cuman masalahnya ada. di sini adalah ketika ke Satu Sehat ternyata untuk yang apoteker minoritas ya saya bilangnya minoritas memang iya kan dan juga oleh YAI juga tidak terlalu dianggap minoritas itu tidak diakomodir juga ternyata di Satu Sehat gitu untuk industri Mmm, dan sama yang distribusi ini malah baru akan diobrolkan lagi dengan eh kolegium ya kalau nggak salah bahwa untuk mengakomodir apoteker industri atau distribusi maksud saya itu gini teh saya manggilnya teteh lah ya nggak apa-apa ya iya, eh mangga, Pak. alangkah lebih baik karena kan kita masih buta nih tentang Satu Sehat dan lain sebagainya alangkah lebih baik misalnya si IMTRES ini eh mengundang lagi kita bikin acara sesi lagi tentang Satu Sehat tapi ya mengundang ya memang orang Kemenkes yang menangani Satu Sehatnya gitu. Jadi biar kita juga puas untuk nanya-nanya dan lain sebagainya karena memang jujur kita bingung karena dari punten ya dari organisasi profesi juga tidak ada tuh, tidak ada ya maksudnya tuh tidak ada hal seperti ini malah dari LPK sendiri ya, dari Mhm, AMTRES yang bikin acara seperti ini. Dari YAI tidak ada gitu maksudnya teh eh, kita yang sebagai anggota ini harus ke siapa ya kita ini biar kita bisa bisa belajar tentang satu maksudnya gini sudahlah iya itu harus move on gitu ini udah mhm, undang-undang udah sah dan ya kita harus move on untuk mempelajari ini gitu
Jadi jangan sampai anggota juga terbengkalai. Punten ya, karena organisasi sebelah nih ya, karena kan sekarang jadi multibar. Organisasi sebelah itu sudah satu step atau dua step ke depan dalam melayani anggotanya. Jadi semacam mereka bikin workshop terus tuh tentang pelataran satu sehat, pelataran sehat dan lain sebagainya untuk anggotanya sendiri gitu ya. Maksudnya tandingan kayak semacam FIB atau PASI itu mereka bikin gencar untuk istilahnya melayani anggota tentang satu sehat ini. Nah, sedangkan IAI sendiri kita yang anggota kok kemana nih, bingung nih kita sendiri. Padahal dari Kemenkes sendiri, ayo kamu masuk satu sehat, ayo kamu masuk satu sehat. Lah, kitanya sendiri nggak diajarin, malah dari AMTRES sendiri selaku LPK yang ininya sendiri gitu kan. Kita jadi bingung kayak kehilangan induknya. Punten ya kalau ada pengurus dari IAI ya, tapi emang bener kan, malah IAI-nya sendiri malah mengeluarkan kayak aplikasi semacam Jobstreet gitu kan. Launchingnya malah aplikasi Jobstreet gitu ya, yang karir itu gitu kan. Kita bingung lah kita ini yang diutamakan oleh Kemenkesnya satu sehat lah. IAI malah launching tentang IAI itu bikin aplikasi Jobstreet gitu. Kalau menurut saya aplikasi Jobstreet sih gitu. Punten ya untuk para pengurus IAI gitu. Tapi Iya. maksudnya please move on. Maksudnya gini, kalau IAI sekarang tidak melayani anggotanya, akan habis oleh OP tandingan yang lain yang melayani anggotanya. Jadi sudah saatnya sekarang melayani, bukan IAI yang dilayani oleh anggota. Kalau dulu mungkin waktu single bar oke lah ya. Tapi sekarang harus Pak ini melayani kita ke anggota, karena kita akan lari, kalau enggak pasti saya yakin akan lari ke yang lain gitu. Itu Maaf aja Pak sih. Dery, biar fokus, ini acaranya sudah mau selesai, mungkin fokus, maaf saya potong pada panitia. Saya kerja di industri. Boleh. Dan saya bisa membuat akun di Satu Sehat, saya juga bisa membuat kalau Departemen buat Sehat. akun bisa Pak, kalau buat akun bisa. Bisa, cuman nanti kita terintegrasi ke SKP platform itu tidak bisa karena kita bisa, tidak Pak. Diakomodir untuk industri. Bisa Pak, saya bisa Pak, saya di industri obat tradisional bisa Pak. Nanti karena selesai kontak nomor saya saja Pak, saya tulis di chat, saya bisa Pak. Nanti saya jelaskan karena ini sudah selesai acaranya. Saya bisa Pak. Ya, soalnya saya langsung itu dapat informasi dari Pak Lupi loh Pak. Boleh Bapak tanya ke Dit Mutu Nakes bahwa kita yang di industri belum diakomodir. Iya, gitu. Nanti saya bisa Pak, bisa Pak. Untuk di Satu Sehatnya. Nanti gitu. saya tulis nomor saya di chat ya Pak, nanti bisa Pak. Boleh. Boleh. Iya. Banyak yang sharing ya di sini, alhamdulillah. Iya, bisa Pak. Ya mungkin tambahan juga ya kepada Pak Dery Pak terkait dengan kepengurusan IAI ya Pak ya. Misalkan Bapak jika ada kesulitan terkait dengan keanggotaan, sebetulnya di IAI itu ada bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan. Nah, Bapak bisa menghubungi orang memang yang masuk ke dalam kepengurusan tersebut. Biasanya nanti akan membantu juga Pak, gitu. Bidang OKK Pak di Bisa IAI. sedikit. Oke. Bisa sedikit. Baik, Enggak Mbak Dinda. Bisa sedikit aja. Sedikit aja bisa. Iya Pak, karena kami sudah lewat dari jam webinar. Sedikit aja. Nah, kan gini. Jadi biar nggak melebar kemana-mana, jadi kita fokus ke Iya. acara ini. Jadi jangan lebar ke IAI, jangan lebar kemana, fokus saja. Oke. Kemarin Saya tidak melebar Pak, cuman saya pengen kita yang minoritas itu di ini juga di ini ternyata ya kemarin saya ikut berbagai pelatihan yang Satu Sehat lah, kok industri sama ini kok belum ya, kata saya gitu. Seperti itu. Karena saya langsung dari Pak Lupinya sendiri yang berbicara gitu. Pak Apoteker Lupinya yang Direktur Mutu. Oke, baik. Mohon izin Pak Dery, Pak Lino, dan juga Bapak Ibu lainnya, dikarenakan memang waktunya yang sangat terbatas, Bapak Ibu. Halo, kan saya juga ini memang SDM SKP Satu Sehat ini saya lagi ikuti juga. Kebetulan saya juga mungkin nanti ngasihkan ke pegawai saya di puskesmas semua. Cuman yang ada beda kan medis ini kan berbeda. Ada tambahan. Kemarin saya ikut itu kurang jelas hanya untuk membantu. Coba saya dibantu. Kan kalau dia medis ada menu tambahannya SKP platform. Itu fungsinya apa ya gitu? Pernah nggak dilihat? Kalau kita kan kesehatan. Saya ada menu dari Dit Mutu Nakes untuk yang medis memang itu ada penambahan dan hanya baru dokter dan dokter gigi saja yang boleh yang bisa untuk menambahkan SKP
manual gitu Pak. Itu kalau tidak salah Oke, ya. Jadi paham ya. Nah, iya gitu, tapi nanti akan katanya kata Pak Lupi, apoteker Lupi sebagai direktur Mutu Nakes, dia bilang bahwa nanti akan segera ke nakes yang lain gitu. Jadi sekarang mereka fokusnya ke dokter dulu, bisa manual menginput SKP yang sebelum 1 Maret yang 29 Februari ke belakang gitu. oh, itu fungsinya ya. Makanya Nah, saya nanti buka. selanjutnya baru nakes yang lainnya gitu Pak di SKP itunya, SKP platformnya. Oke, baru satu juga lagi mungkin. Saya kan gini di pelataran sehat itu, saya kan klik hampir saya 2 minggu menunggu verifikasi semuanya. Apakah memang kadang kenapa ya kok menunggu verifikasi? Padahal kadang waktunya sudah lewat, tapi tetap juga tidak terakses gitu. Jadi hanya seperti itu punya saya gitulah. Kadang saya kliki banyak kan, tapi semua judulnya menunggu verifikasi, menunggu verifikasi gitu. Apakah bukan ada kesalahan di situ gitu ya? Nanti maksudnya. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin ya Bapak Ibu ya. Memang perbincangan ini sangat asik. Iya, Banyak maksudnya sekali Bapak teteh gini, teteh pertanyaannya. punten, kan ini mah karena ini kan penting ya. Nanti karena kita ke depannya seumur hidup kita akan berhubungan dengan satu sehat. Dan memang sepertinya waktunya untuk 1 jam itu tidak cukup gitu. Karena yang kemarin aja kita itu dari Kemenkesnya sendiri bikin acara sampai 3 jam gitu. Karena lebih banyak di Q&A terus gitu. Gitu. Karena ya apa ya seperti ini gitu. Pasti banyak pertanyaan dari teman-teman karena bingung gitu kan. Karena dari OP-nya sendiri tidak ada gitu, tidak ada Oke, pelatihan baik. sama sekali. Ini kami akan jadikan note ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Mudah-mudahan ada part 2 ya dari Mtres ya. ya, Mudah-mudahan insya ada Allah part nanti 2. kita jadikan catatan ya ke depannya. Insya Allah jika memang bisa kita selenggarakan kembali, akan kami selenggarakan kembali. Namun mohon izin Bapak Ibu, dikarenakan memang waktunya yang sangat terbatas untuk pertemuan hari ini dan sudah kurang lebih 14 menit dari yang sudah Iya, terjadwal ya. Oke, ya maaf baik. ya Teh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir di kegiatan webinar pada sore hari ini. Luar biasa, tadi hampir sudah 250 Bu Rani pesertanya untuk sore hari ini. Jadi sangat luar biasa sekali antusiasme untuk webinar pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Rani atas kesediaannya sudah berkenan untuk sharing ilmu di kegiatan sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di webinar-webinar selanjutnya ya Bu ya. Sehat selalu untuk Amin. Ibu. Ya, terima kasih juga Mbak Dinda semuanya. Oke, baik. Saya menginfokan terakhir ya Bapak Ibu ya, untuk webinar hari ini merupakan free sharing session bagi peserta. Hanya itu saja benefitnya, jadi tidak ada klaim sertifikat untuk webinar sore hari ini. Kami dari perwakilan Aimtres mohon maaf apabila ada kendala maupun kekurangan selama kegiatan ini berlangsung. Sampai jumpa kembali di webinar-webinar selanjutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.